Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 bersama Bu Nurma. Oke. Nah, suatu hari keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai ayah Lani berhenti. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk kaca mobil. Orang itu menyodorkan selembar kertas. Ternyata kertas itu berisi iklan. Nah, ini adalah iklan yang diterima ayah Lani. Iklan apakah yang diterima ayah Lani? Ya, betul. Iklan yang diterima ayah Lani berisi informasi jual beli logam mulia. Apa saja unsur iklan yang diterima ayah Lani, Siti? Nah, dalam iklan yang diterima ayah Lani, unsur iklan yang ada yaitu ada nama produknya, yaitu toko emas kilau alami, subjudulnya berisi kalimat jual beli perhiasan dan logam mulia, dan melayani pemesanan cincin. Kemudian iklan tersebut memiliki keunggulan produk, alamat, serta nomor kontak toko emas kilau alami. Gambar produk juga sesuai dengan iklan, yaitu gambar perhiasan. Nah, iklan yang diterima ayah Lani merupakan iklan media cetak. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri iklan media cetak, Udin? Masih ingat tentu dong. Ciri-ciri iklan media cetak ada ciri-ciri isinya sama ciri-ciri bahasa. Kalau ciri-ciri isi iklan media cetak, 1. Disampaikan secara objektif. 2. Deskripsi disajikan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. 3. Isi iklan tidak menyinggung pihak lain. 4. Isi iklan dapat menarik perhatian masyarakat. Kemudian, ciri-ciri bahasa iklan media cetak. 1. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan jelas, mudah diingat, dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dapat menonjolkan informasi penting pada iklan, misalnya keunggulan produk dan potongan harga. Dan yang keempat, teks iklan sesuai dengan sasaran yang dituju, tidak keluar dari fokus kebutuhan pembaca. Nah, lihat di sini ada 2 emas murni dan emas putih. Nah, emas itu ada 2, yaitu berdasarkan zat penyusunnya emas digolongkan menjadi 2, yaitu emas murni dan emas campuran. Kalau emas murni hanya tersusun dari emas saja. Kalau emas campuran sudah dicampur dengan tembaga. Contoh dari emas murni yaitu emas 24 karat, sedangkan emas 22, 20, 18 karat adalah emas campuran. Nah, emas putih juga contoh dari emas campuran. Nah, zat itu dibagi menjadi 2, yaitu campuran dan tunggal. Sedangkan zat tunggal itu zat yang terdiri dari satu zat saja. Kalau zat campuran itu yang terdiri dari beberapa zat yang digabung menjadi satu. Campuran dibagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Kita lihat perbedaannya. Nah, campuran homogen atau larutan sama campuran heterogen. Bedanya apa sih? Kalau campuran homogen, antara pelarut dan zat terlarutnya itu tercampur sempurna. Nah, pelarut dan terlarut itu apa toh? Kalau pelarut itu airnya, kalau zat terlarut itu zat yang dilarutkan. Misalnya gula sama air, maka zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air. Nah, ciri yang pertama tadi antara zat pelarut dan zat terlarut itu tercampur sempurna atau merata. Kalau campuran heterogen tidak tercampur sempurna. Yang kedua, kalau campuran homogen tidak terdapat endapan, kalau campuran heterogen terdapat endapan. Dilihat di sini ada campuran antara air dan pasir. Di sini terdapat endapan di bawahnya. Sedangkan campuran antara air dan gula tidak terdapat endapan. Selanjutnya, ciri yang ketiga, antara pelarut dan zat terlarut tidak bisa dibedakan. Coba kamu perhatikan, ya. Ini adalah teh.
di sini antara pelarut dan zat terlarutnya tidak bisa dibedakan. Nah, sedangkan kopi ini pelarut dan zat terlarutnya bisa dibedakan. Jadi ini adalah perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Siti, apakah seseorang sedang memainkan lagu lir-ilir? Iya Udin, itu kakakku. Dia sedang berlatih memainkan seluring untuk tugas sekolah. Apakah menggunakan tangga nada diatonis mayor? Bukan, untuk lagu daerah biasanya menggunakan tangga nada pentatonis. Mari kita ingat kembali tentang tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Nah, ada 2. 1, tangga nada pentatonis pelok. Ya, yang kedua adalah tangga nada pentatonis slendro. Tangga nada pentatonis pelok memiliki nada do, re, mi, sol, la. Kalau tangga nada slendro, do, mi, fa, sol, si. Nah, nada tangga nada pelok tidak memiliki nada fa dan si, sedangkan tangga nada slendro tidak memiliki nada re dan la. Jarak nadanya untuk nada pelok 1 1 1 setengah 1 1 setengah, sedangkan jarak nada untuk slendro 2 setengah 1 2 setengah. Contoh lagunya untuk tangga nada pelok yaitu Suwe Ora Jamu. Untuk nada contoh tangga nada pentatonis slendro adalah lir-ilir. Nah, sekarang kita sudah memasuki pembelajaran 6 di tema 9 subtema 1. Lihatlah, ini adalah peta Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke yang terbagi-bagi menjadi beberapa pulau. Nah, karena perbedaan letak geografis ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak keragaman. Apa saja keragaman yang dimiliki Indonesia? Ya, ada keragaman suku, agama, ras, budaya, sosial ekonomi, dan bahasa. Meskipun memiliki banyak keragaman, kita menjunjung tinggi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun berbeda-beda tetap satu. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk menjunjung tinggi nilai persatuan? Yaitu dengan menerapkan hidup rukun. Perilaku apa yang mencerminkan kerukunan setiap warga masyarakat? Nah, setiap warga masyarakat kita dapat mempraktikkan berbagai perilaku yang mencerminkan kerukunan. Hal tersebut sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikut ini beberapa contoh perilaku rukun sebagai warga masyarakat. 1. Menyapa dan senyum kepada tetangga saat berpapasan. 2. Bersikap sopan dan berkata santun saat berbicara. 3. Menghargai tetangga yang berbeda agama, suku, dan status sosial. Yang keempat, mengikuti kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti dan ronda. Yang kelima, membantu tetangga yang mengadakan hajatan. Ini adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kerukunan sebagai warga masyarakat. Nah, selanjutnya, tadi kakak Udin sedang bermain seruling. Seruling adalah contoh dari alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat yang menghasilkan nada, sedangkan alat musik ritmis adalah alat yang berfungsi untuk mengatur ritme. Nah, alat musik melodis itu biasanya contohnya ada banyak: recorder atau seruling, trompet, harmonika, gitar, pianika, dan kolintang. Ini adalah contoh alat musik melodis. Nah, yang pertama adalah recorder. Ini adalah bagian-bagian dari recorder. Lalu, bagaimana cara memainkan recorder? Nah, di sini ada caranya, ya. Tangan kiri kita letakkan di atas, tangan kanan kita letakkan di bawah. Nah, jari kita letakkan sesuai petunjuk di sini. Nah, untuk nada yang berwarna biru, ini lubang recordernya ditutup. Yang biru berarti ditutup pakai tangan kanan. Kalau yang merah ditutup pakai tangan kiri. Nah, kemudian kalau yang bolong ini berarti recorder dibuka, berarti tangan kita lepaskan. Oke, next. Ini adalah
pianika ya. Kalian sudah belajar pianika di sekolah, jadi tidak perlu Bu Nurma jelaskan lagi. Ya, pianika itu adalah alat musik yang ditiup dan juga dipetik. Nah, dipencet dan tutsnya dan juga ditiup. Tuts yang berwarna putih ya untuk nada biasa, tuts yang berwarna hitam untuk nada gis ya. Oke, di sini kalian sudah mempelajarinya, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.